Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Pak Rohan. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah sarapan belum pagi ini? Wah belum ini, nggak biasa sarapan pagi. Oh Nanti begitu mungkin ya. ada menjelang siang. Oh menjelang siang ya. Jadi ini sebuah kebiasaan yang memang sudah dilakukan sejak dulu ya. Iya. Oke, tapi saya harap Pak Reza sehat-sehat selalu Siap. untuk mengajar dan memberikan layanan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Siap, Iya, Pak Pak Reza. Iya. Insya Allah saya mau menyampaikan terkait dengan beberapa hal, yaitu terkait dengan Bapak akan mengajar ya pagi ini ya. Iya betul. Hari ini saya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Oh, kelas 8 Iya. dan kelas 9. Baik. Di jam pertama kelas berapa Bapak? Di kelas 8 ini materi lagi seru ini, lebih seru tentang apa namanya sistem pencernaan. Ini kan akan berkaitan langsung dengan mereka pastinya, setiap hari kan mereka pasti mengkonsumsi makanan. Oh begitu ya. Jadi sistem pencernaan ini adalah salah satu kebutuhan pokok juga ya buat siswa ya. Betul. Bagaimana mereka pentingnya kebutuhan pokok itu untuk dicerna oleh mereka setiap hari dikonsumsi. Siap, betul. Oke, baik. Nanti insya Allah di kelas 8A ya Bapak? Iya betul di 8A. Ya. Baik. Model pembelajarannya bagaimana Bapak? Perlu apa yang disampaikan nantinya ketika di kelas? Biasanya kalau saya mostly antara discovery learning atau problem based learning. Cuma kalau ini mungkin lebih ke problem based. Jadi saya berharap nantinya ya anak-anak itu akan tahu tentang terkait misal apa saja kandungan makanan yang mereka makan. Ya, baik itu kandungan secara nutrisi ataupun secara zat-zat yang ditambahkan. Karena mungkin mereka kan pastinya sering sekali makan snack. Oh iya, Dimana betul, snack jelas. itu pasti ada pewarna, zat pemanis atau zat perasa lainnya. Mungkin mereka nantinya saya harapkan mereka akan tahu dan mengerti sehingga mereka paham ketika mereka memakan sesuatu, oh ternyata ini aja, ini yang ada di makanan yang saya makan, dan akhirnya mereka aware, mereka mengerti, bisa memilah mana makanan yang cocok buat mereka dan mana yang makanan yang mungkin kurang cocok untuk mereka. Oh baik. Jadi nanti pada saat masuk di kelas 8A, Pak Reza akan menyampaikan model pembelajarannya adalah problem based. Iya, betul. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak ini bisa aware atau sadar bahwasanya makanan yang mereka makan sampai sekarang itu ternyata non nutrisi ya Bapak ya. Nol gizi begitu. Mungkin kita bisa bilang ya seenggaknya mereka tuh paham ada nutrisi atau enggak, seberapa banyak, mungkin gulanya seberapa banyak gitu ya, terus zat-zat yang lain yang mungkin bisa dikatakan itu zat-zat kimia seberapa banyak dan sebagainya. Oke. Berarti kalau misalnya baik terkait dengan tujuan pembelajaran nanti akan disampaikan, karena ini kelihatannya menarik sekali Bapak, terkait dengan sistem pencernaan, kemudian berhubungan dengan makanan yang mereka konsumsi. Tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, tapi berlangsung sampai masa depan mereka juga. Betul. Luar biasa, ini penting sekali Bapak dan sangat menarik sekali. Baik, terus kemudian bagaimana nantinya di kelas ketika saat Pak Reza akan menyampaikan materi, itu area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Untuk area pengembangan sebenarnya saya lebih ingin anak-anak itu ya itu kembali ya, dia mungkin bisa aware pertama ketika mereka paham ini, yang kedua mereka bisa mensosialisasikan ke teman-temannya, jadi mereka bisa mengajak atau bisa menghimbau teman-temannya sehingga teman-temannya itu bisa sadar juga, ikut sadar dan mungkin lebih lebih pintar memilah makanan yang harus mereka konsumsi dan yang harus mereka hindari. Seperti itu. Baik ya, jadi di area pengembangan nanti yang akan dicapai itu adalah bagaimana aware-nya yang akan dituju, kemudian nanti mereka bisa nantinya akhirnya bisa pintar memilah dan memilih ya makanan mana yang tidak baik untuk mereka, yang baik untuk mereka, seperti itu Pak. Dan juga bisa mengajari temannya. Mengajak temannya untuk ya kalau kita akhirnya kan jadi kebiasaan hidup sehat istilahnya ya. Jadi apa yang masuk itu baik, pasti kan akan jadi baik juga untuk tubuh kita.
Seperti itu. Kalau misalnya ngomong-ngomong terkait dengan hidup sehat ini seperti apa Pak yang ingin diharapkan dengan penyampaian hidup sehat ke anak-anak? Mungkin kalau di bab sistem pencernaan ini ya mungkin garis kecilnya saja terkait apa makanan-makanan yang mereka konsumsi. Ya. Apalagi kita tahu bahwa anak-anak sekarang kan suka sekali dengan gula. Oh iya. Makan makanan manis, dan mereka juga nggak tahu bahwa di dalam makanan yang mereka makan yang asin-asin itu juga banyak kandungan seperti MSG dan lain sebagainya, yang dimana jika itu dikonsumsi secara berlebih Ya. itu akan berdampak negatif, mungkin bukan sekarang Ya. tapi jauh ke depannya. Ya, sehingga ketika mereka sudah sadar mulai saat ini, ke depannya mereka tahu konsekuensi dari makanan ini itu seperti apa. Oh, begitu Pak ya. Jadi ini pembelajaran based learning ini tidak hanya berjangka pendek, Betul. tetapi juga berjangka panjang. Iya. Luar biasa. Berarti artinya pembelajaran ini tidak selesai di satu kali pertemuan ya Bapak ya? Harusnya. Oh, Harusnya. betul. Sehingga sebenarnya saya inginnya pembelajaran itu hanya jadi pemantik, sehingga mereka nanti akan kedepannya mungkin ketika ketemu jajan, mereka akhirnya sedikit penasaran apa sih kandungannya. Oh, Nah, akhirnya mereka sadar dengan apa itu komposisinya, apa itu nutrisi-nutrisi yang terkait di dalamnya, sehingga mereka ketika kita misalkan lah mereka masuk ke Indomaret, Iya. mereka bisa memilah dengan bukan hanya harga atau rasa saja, tapi kandungan di dalamnya. Kandungan di dalamnya. Betul. Jadi kandungan yang istilahnya mereka ini sampai belajar menjadi bakal calon ilmuwan ya Pak ya. Betul, tepat sekali. Luar biasa. Baik. Nah, ini menarik Bapak ketika tadi Bapak Pak Reza tadi menyampaikan adanya pemantik-pemantiknya. Jadi pembelajaran based learning yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas 8A ini kira-kira nantinya strategi apa yang akan Bapak siapkan nanti? Untuk strategi sebenarnya saya biasanya anak-anak nanti saya minta untuk membawa bungkus makanan ya, sehingga nanti mereka akan melakukan istilahnya pencarian data sendiri. Ya, data sendiri. Oh, ini ada makanan ini, namanya asin. Oke, mereka akan cari dan mereka akan detailkan. Oh, jadi dari sebuah makanan itu mereka akan memberikan catatan. Oh, makanan ini ada kandungan ini. Makanan ini akan ini. Lah, setelah mereka mempunyai data tersebut, nah mereka akan menjelaskan ke teman-temannya. Sekelas dulu ini, ya. Jadi secara presentasi lisan gitu, dan nanti diharapkan dengan kebiasaan di kelas ini mereka juga akan bisa melakukannya lagi di luar sana. Jadi ketika mereka ketemu jajanan, kandungannya ini dia paham. Terus dia akhirnya ketemu temennya, dia akan bilang, guys, mas, dek, ini loh, makanan ini ternyata kandungannya ini loh. Ya, sebenarnya ini tuh nggak cocok buat kita kayak gitu. Jadi akhirnya mereka bisa menularkan ini ke teman-temannya seperti itu. Baik, ini menarik juga ini yang Bapak sampaikan terkait dengan strategi yang dipersiapkan ya. Jadi mereka ini yang seperti Pak Reza sampaikan di awal bahwasanya tujuan pembelajaran nantinya di kelas itu anak-anak selain aware, kemudian mereka bisa mengenal makanan atau snack yang menurut secara catatan medis atau gizi ini kurang baik ya. Jadi mereka bisa mengenali, betul. Mereka bisa mengetahui kandungan-kandungan di dalamnya. Ini bahaya atau tidak? Iya, betul. Dan mereka bisa menemukan informasi-informasi terkait kandungan tersebut ya. Wah, ini luar biasa Pak. Jadi problem based learning ini sangat menarik untuk diterapkan ya di kelas Pak Reza ini ya. Baik, untuk itu kira-kira dengan strategi seperti ini, insya Allah mereka akan komitmen tidak Pak? Ketika nanti Bapak harapkan nantinya komitmen di sini adalah mereka akan berkomitmen untuk menjalankan setelah pembelajaran based learning ini terkait dengan sistem pencernaan dan mereka tahu bahayanya. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah ada? Mungkin nanti biasanya kalau saya di akhir kegiatan ya kita tutup dengan semacam refleksi. Nah, dan di situ nanti akan kita sampaikan terkait kesadaran mungkin. Jadi kan yang penting di sini adalah mereka sadar bahwa ini itu berbahaya, sehingga mereka akhirnya juga punya rasa kesadaran itu yang akan mereka imbaskan ke teman-teman mereka atau jadi gini, misal kita tahu nih bahwa suatu hal itu berbahaya. Kalau kita sayang sama teman kita kan kita nggak mungkin dong nggak ngasih tahu tuh jangan kesini, ini bahaya. Sama dengan itu. Jadi ketika mereka sudah tahu,
setidaknya nantinya mereka akan bisa mengingatkan teman-temannya yang mungkin belum tahu terkait hal tersebut. Oke, baik. Baik, terkait dengan ini insya Allah strategi yang Bapak terangkan ini juga sangat baik sekali dan menarik sekali untuk kita lihat selanjutnya ya Pak ya. Jadi insya Allah untuk terkait dengan mungkin beberapa anak atau siswa di kelas Bapak nanti yang mungkin masih belum paham dengan sistem pencernaan, mungkin bagaimana, apakah ada strategi lain Bapak untuk diterapkan yang mereka tidak paham? Iya. Selain nanti mungkin kan biasanya beberapa anak memang mandiri ya untuk mencari. Jadi mereka akan mencari sendiri. Tapi untuk penutupnya biasanya saya juga berikan istilahnya pengetahuan. Jadi tetap akan ada semacam video atau presentasi terkait zat aditif atau zat tambahan yang ada di makanan tersebut. Sebagai ini Pak ya, media membantu menjelaskan informasi ya, betul mereka. Baik, menarik sekali Bapak. Insya Allah cukup sekian dulu dari saya, dan nanti setelah ini saya izin untuk hadir ke kelas Bapak ya untuk melihat terkait dengan kelas Pak Reza yang akan menyampaikan terkait dengan sistem pencernaan dengan berhubungan dengan bahaya dan tidaknya makanan yang dikonsumsi. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza atas waktunya. Sama-sama Pak Rohan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini saya ingin kalian boleh pinjam salah satu bungkusnya. Ini nanti kayaknya lumayan seru. Oke, sip. Ya. Jadi sebenarnya hari ini kenapa saya pengen kalian bawa bungkus makanan? Ya. Hari ini saya pengen kalian melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengetahui kandungan apa saja yang ada di makanan tersebut. Ya. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Ya, zat yang ditambahkan kepada suatu makanan yang bertujuan antara lain yang pertama menambah rasa, yang kedua menambah aroma, yang ketiga menambah warna boleh, yang keempat menambah masa waktu. Ya, jadi lebih awet. Ya, yang kelima menambah mungkin tekstur. Yang awalnya mungkin cair jadi lebih kental. Nah, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sehingga karena saya pengen kalian research, jadi silakan satu kelompok ambil satu laptop. Khusus hari ini spesial. Jangan ada masalah lagi.
Oh, gabung saja. Kita sampai ke apa? Enggak apa-apa wes, sini aja. Biar tolongnya enggak terlalu banyak. Saya masih tinggal sama ini gabung sini aja. Meja itu enggak lupa. Saya bisa jadi gabung bareng. Coba jadi apa? Oke, sekarang tugas kalian adalah ya, silakan buka browsernya. Oh, jangan buka browser dulu. Ya. Saya ingin kalian tempel bungkus makanan kalian di kertas yang sudah saya berikan. Kalau bungkusnya kegedean, ya. Kalau bungkusnya kegedean, potong namanya aja. Jadi kita tahu bahwa itu makanan apa. Ya. Boleh. Berikan dulu. Nah. Ya. Satu aja, satu makanan aja. Satu kertas, satu makanan. Ya. Ya ada solatif. Ya sebagian. Tapi kamu tidak tahu ininya. Ya. Yang terlalu gede, silakan dipotong. Ini udah diisolasi. Yang kebesaran dipotong aja. Ini selesai. Oh, selesai. Dibantu teman. Iya boleh. Gak usah rapi-rapi. Ya. Nah, ini kan kalian butuh komposisinya. Jadi begini aja. Ya. Kan beda makanan. Komposisinya. Ya. Oke, yang sudah. Nah, silahkan ditulis komposisi apa aja yang ada di makanan tersebut. Ya. Jadi kalau kalian sudah apa namanya? Sudah tempel bungkusnya. Yes. Maksudnya satu kertas atau bungkus itu? Satu kertas satu bungkus. Oke, setelah ditulis silahkan di sampingnya ditulis ulang komposisi ya yang zatnya kalian nggak kenal namanya ya yang kalian nggak kenal namanya. Misal saya ambil contoh ini ya, di sini komposisinya ada apa nih, padatan susu. Oh, udah jelas lah susu ya. Terus ada sukrosa, terus ada maltodextrin, terus ada kalsium karbonat, ya, ada premix mineral, ada perisa sintetik, ada premix vitamin. Ya, silakan ditulis di samping kertas, samping makanannya. Yang nggak tahu aja. Kalau yang udah jelas nggak usah ngomong. Iya. Yang
dan dikelompokkan. Ya, dikelompokkan. Apakah itu termasuk zat pemanis? Ya, apakah itu termasuk zat yang penambah rasa? Ya, atau jadi pengawet boleh. Apa lagi? Penambah aroma. Oh ya, pewarna. Ya, ada lagi istilahnya pengemulsi. Pengemulsi itu pengental. Pengental. Jadi kalau kalian makan apa minum primer itu biasanya pakai pengemulsi. Ya. Ya, itu karena dari perisal. Perisal itu dimana dia ngumpulin beberapa campuran untuk jadi rasa tertentu. Nanti antum ngambil rupiah ini ya, nanti kalau tahu gimana caranya bisa melakukan sensasi rasa pakai zat-zat tertentu. Biologi ya bisa. Kenapa ya sebelum oh mereka kok kemana Pak Ibu? Ya udah namanya nggak usah ditulis aja. Tulis nama yang ada aja. Biar warnanya yang cocok yang benar. Kalau pakai buah naga terlalu merah. Pernah bayangin nggak makan Devito saya warnanya merah itu? Merah banget kan? Oh Devito. Karena kan pedes dia. Iya. Ya, I think ini harusnya ada warnanya. Ini malah nggak ada pewarnanya. Oh, karena dari cabai ya? Cabai udah ngasih warna merah. Karena waktunya sudah habis, silakan semuanya balik ke sini sebentar. Oke, silakan perhatikan ke sini sebentar. Oke, kita cek satu-satu. Oke, kita cek satu-satu. Dari masing-masing kelompok, kira-kira zat apa yang kalian nggak kira atau apa sebelumnya kalian nggak nyangka kalau ada zat itu di dalam makanan tersebut? Oke, kelompoknya
Oke. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan dimatikan laptopnya, dikembalikan ke lemari kembali. Ya, yang sudah selesai dan tapi boleh dikumpulkan di depan tugasnya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Oke, Aidan, ayo dimatikan. Ayo silakan dimatikan laptopnya semuanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa yang itu saja. Aku cari serangganya. Serangganya kecil kan? Nggak berasa lah dimakan. Ayo ikut, kan nggak punya bisnis. Ya. Kalau sebutin Oke, Rabu depan ujian ya, SAS, mulai dari sel sampai zat aditif. Ya, Mas Adil, bilang, ya, silakan dipelajari di buku paket kalian. Itu ada zat aditif. Silakan dibaca-baca lagi. Ya, insya Allah dia akan baca baik. Terus apa namanya? Bukunya masih bisa ya? Buku IPA-nya masih bisa ya kan? Atau udah dikembalikan? Udah kembali? Masih bisa ya? Oke, nanti habis istirahat silakan salah satu ngambil ya. Saya nilai dulu setelah ini. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, setelah dirapikan kertasnya, silakan dikumpulkan di meja saya. Mari kita membaca tambahan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan.